rapat panitia kerja rancangan undang-undang Peluang TNI. PHK Industri karya juga dilaporkan akan tutup. Indeks harga saham gabungan anjlok kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina. Korupsi itu bukan cuma masalah hukum, tapi juga soal nurani yang mati. Ia adalah gejala dari krisis moral. Ketika kompromi dianggap biasa, kita sedang membiarkan generasi kita terbiasa dengan kebusukan. Kompromi etika yang terus berulang telah menjadi tantangan besar, bukan hanya bagi aparat hukum, tapi juga bagi pendidikan kita, termasuk pendidikan Kristen. Apakah masih cukup kuat membentuk karakter di tengah dunia yang makin kompromistis? Selamat datang kembali di podcast Ikatan Kristen Nusantara, tempat kita menggali isu-isu pendidikan Kristen kontemporer dalam menjawab realitas sosial masa kini. Saya akan mendiskusikan satu tema yang relevan pada saat ini, yaitu korupsi dan kompromi moral sebagai tantangan pendidikan Kristen di dunia hukum. Mari kita awali dalam pembahasan yang pertama. Korupsi sebagai masalah moral dan kultural. Korupsi adalah kejahatan yang mengakar dalam sistem, tapi juga dalam hati manusia. Transparansi Internasional memberi skor indeks persepsi korupsi Indonesia di angka 34/100 pada tahun 2024. Dan ini menandakan tantangan serius dalam hal integritas. Namun lebih dari angka, korupsi adalah masalah karakter, seperti yang dikatakan oleh Dr. Komarudin Hidayat. Korupsi bukan semata soal hukum, tetapi persoalan budaya dan spiritual. Di dalam Roma 12 ayat 2 menjadi kunci yang menyatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya, sistem hukum saja tidak cukup. Diperlukan transformasi cara berpikir dan hati. Pembahasan yang kedua terkait kompromi moral dan dunia profesional. Banyak orang tidak memulai dengan niat korupsi, tapi karena kompromi kecil yang terus dibiarkan, seperti yang diungkapkan oleh Dr. Cornelius Plantinga, teolog reformasi, menyatakan tanda awal kemerosotan moral adalah ketika hati nurani menjadi tumpul. Dalam dunia hukum dan birokrasi, kompromi moral sering terjadi lewat gratifikasi, manipulasi data, atau pembiaran terhadap ketidakadilan. Hal-hal ini dianggap biasa, padahal jelas melanggar etika. Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 10, "Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar." Maka pendidikan Kristen tidak boleh hanya mengajarkan teori moral, tapi melatih kepekaan hati nurani dan keberanian berkata tidak terhadap kompromi. Pembahasan yang ketiga terkait dengan tantangan bagi pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen tidak imun terhadap krisis ini. Di tengah kompetisi akademik dan tekanan dunia kerja, banyak lembaga pendidikan pun terjebak dalam teknikalisme, fokus pada prestasi bukan pada karakter. Dr. Stephen Gerber dalam bukunya The Fabric of Faithfulness, pendidikan Kristen harus mengintegrasikan 3 hal, yaitu narasi iman, komunitas yang setia, dan mentor teladan. Tanpa ketiganya, naradidik Kristen hanya tahu apa yang benar, tapi tidak kuat melakukannya. Inilah mengapa gereja
sekolah ataupun lembaga Kristen, serta keluarga harus bersinergi. Kita harus menanamkan sikap bahwa integritas adalah panggilan utama murid Kristus, bukan sekedar pilihan idealis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Desmond Tutu, jika Anda bersikap netral dalam situasi ketidakadilan, Anda telah memilih untuk berpihak pada penindas. Maka pendidikan Kristen harus mengajarkan keberanian untuk menolak kompromi. Yang terakhir, bagaimana dengan solusi? Lalu bagaimana pendidikan Kristen bisa memberi kontribusi nyata? Beberapa langkah. Yang pertama, kurikulum berbasis karakter dan integritas. Jangan hanya nilai akademik, tapi pembentukan hati nurani. Kedua, simulasi etika dan diskusi kasus nyata. Ajarkan bagaimana menghadapi dilema moral dalam dunia hukum dan profesional. Ketiga, peran mentor dan teladan hidup. Kita, guru, dosen, dan pemimpin Kristen harus menjadi contoh nyata. Dengan pendekatan holistik ini, pendidikan Kristen tidak hanya mencetak lulusan yang pintar, tapi juga berani, jujur, dan membawa terang Kristus di tengah gelapnya sistem. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Semoga kita semakin sadar bahwa membangun bangsa tanpa kompromi moral dimulai dari pendidikan dan dari hati yang tunduk kepada Kristus. Jangan lupa follow podcast Ikatan Kristen Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi. Ayo, kita berkolaborasi dengan kasih, bersinergi dengan semua gereja dan lembaga Kristen lainnya untuk membina dan memberikan beasiswa kuliah bagi anak-anak Kristen yang berprestasi namun terkendala biaya, supaya anak cucu mereka akan perkasa di bumi dan keselamatan yang dari Tuhan sampai ke ujung bumi.